億円。オーケーオーケー。例えば分かっているな。さっさと消え失せろ。Di video kali ini kita akan disuguhkan kekuatan modern versus kekuatan abad pertengahan di Isekai. Teknologi mutakhir versus sihir penghancur. Dan juga 7 anak paling jenius di bumi melawan kekaisaran yang telah dianggap dewa oleh masyarakat yang telah tertindas akan pemerintahan diktator para bangsawan. Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan dialog kalau terdapat 7 pemuda SMA yang memiliki bakat luar biasa di bidangnya masing-masing. Mereka adalah Ichijo Aoi, seorang gadis samurai terhebat di dunia. Ada juga seorang pesulap paling hebat di dunia yang mampu membuat semua orang terkagum akan pertunjukannya yang bernama Prince Akatsuki. Setelah itu ada Kanzaki Keine yang merupakan dokter paling hebat di dunia yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit dan melakukan operasi semudah membalikan tangan. Lalu ada Ohoshi Ringo yang mempunyai bakat penemu terhebat di dunia di bidang teknologi mutakhir. Selanjutnya ada Sanada Masato, seorang bisnismen paling berpengaruh dan sukses di dunia. Ada juga seorang jurnalis yang mempunyai kemampuan ninja yang bernama Sarutobi Shinobu. Dan terakhir ada Mikogami Tsukasa yang dikenal sebagai politisi terhebat di dunia. Mereka semua sangat dihormati dan diburu oleh negara-negara lain karena kemampuan dari individu itu sangat luar biasa. 7 orang jenius ini berasal dari Jepang dan mereka semua masih duduk di bangku SMA. Karena itu mereka mendapatkan julukan 7 anggota SMA Super. Namun suatu hari terdapat kejadian aneh di mana 7 pemuda itu tiba-tiba mengalami turbulensi pesawat yang dikendarainya. Dan di sisi lain juga, ada 2 wanita yang memiliki ras elf dan setengah binatang melihat sebuah logam aneh yang melayang di udara dan jatuh di hutan. Tsukasa di sini terbangun dari tidurnya dan dia disambut oleh gadis elf yang bernama Riruru yang telah menyelamatkannya dan 6 teman lainnya dari kecelakaan pesawat tersebut. Tsukasa di sini berterima kasih karena Riruru telah menyelamatkan dia dan teman-temannya. Walaupun Tsukasa di sini diberikan makan, tetapi karena dia masih belum mempunyai cukup tenaga, alhasil Riruru pun membantu mengoyahkan makanan itu untuk Tsukasa agar bisa cepat sehat kembali. Namun, ketika Riruru akan menyuapi Tsukasa lagi, dia dikejutkan oleh wanita setengah binatang yang bernama Winona. Di sini, Tsukasa heran dengan perawakan dari Winona dan Riruru yang tidak biasa sebelumnya. Selain itu, Tsukasa juga baru mendengar nama sebuah tempat yang tidak pernah dia dengar sebelumnya. Winona di sini memuji Tsukasa karena dia bisa bersikap lebih dewasa walaupun umurnya masih seperti anaknya. Dan Tsukasa juga kaget karena wanita semuda Winona ini sudah memiliki anak yang sudah besar. Tsukasa di sini menjadi bingung karena Winona dan Riruru tidak mengetahui negara Jepang. Selain itu, bahasa yang digunakan mereka juga walaupun sama seperti bahasa Jepang, tetapi mereka menyebut kalau itu merupakan bahasa Alta. Dan untuk memastikan bahwa pemikirannya ini benar, di sini Tsukasa meminta Riruru dan Winona untuk membawanya ke tempat mereka ditemukan 4 hari lalu. Dan Tsukasa bisa dengan yakin mengatakan harusnya mereka berenam dipastikan tidak bisa selamat setelah melihat kondisi pesawat tersebut. Namun, melihat kejadian tersebut ditambah lagi dengan Tsukasa melihat seekor naga yang lewat di depan matanya, Tsukasa yakin kalau saat ini dia sudah berada di dunia yang berbeda dengan bumi. 1 bulan telah berlalu, di sini semua orang sudah terbangun dan warga desa mulai mengadakan pesta penyambutan. Tsukasa di sini menceritakan tentang keadaan saat ini kepada teman-temannya, di mana mereka telah dipindahkan ke Isekai. Kepala desa juga sempat tidak mempercayai kalau memang ada orang yang datang dari dunia lain ke dunia ini. Di antara yang lainnya, hanya Prince Akatsuki saja yang masih belum mempercayai hal ini adalah kenyataan. Warga desa di sini juga terkejut tentang rasa kentang rebus karena Tsukasa membuatkan mayones untuk melapisi kentang rebus tersebut yang sudah dianggap bosan oleh para anak-anak.
Shinobu yang merupakan seorang jurnalis di sini mencoba mencari informasi tentang Byuma yang sempat dibicarakan oleh Riruru, di mana Byuma adalah ras demi-human yang memiliki kelebihan dalam hal kekuatan, sedangkan Hyuma adalah ras manusia yang memiliki kelebihan berkah seperti sihir. Tsukasa yang mendengar itu memutuskan akan mempelajari lebih lanjut tentang sihir. Winona di sini teringat sesuatu akan cerita 7 pahlawan yang dipanggil dari dunia lain untuk bisa menyelamatkan dunia ini dari naga kejahatan. Pembicaraan ini tentu menjadi menarik perhatian Tsukasa dan yang lainnya, karena selain jumlah mereka yang 7 orang, tetapi ada sebuah cerita juga tentang seseorang yang dipanggil ke dunia lain ini. Namun ketika membicarakan itu, anak dari Winona yang bernama Elk marah dan mengatakan kalau cerita itu hanyalah cerita konyol dan tidak masuk akal. Dan dia juga tidak suka mengadakan pesta untuk orang baru di desa ini yang sedang kesusahan juga. Tetapi ocehan dari Elk di sini langsung diredam oleh ibunya Winona. Sebelum pergi, Elk berkata kalau sebaiknya mereka segera pergi dari desa ini setelah sembuh. Setelah pesta, mereka mengadakan rapat untuk menentukan langkah selanjutnya, di mana Tsukasa meminta agar melakukan 3 hal, yaitu mencari cara untuk kembali ke bumi dengan cara mencari informasi 7 pahlawan yang diceritakan tadi, lalu mencari informasi tentang sihir dan kerajaan Freygard, baik itu hukum, kawasan, dan juga yang lainnya. Dan terakhir, yaitu untuk bisa memperbaiki desa ini yang telah menyelamatkan nyawa mereka dari bahaya. Besoknya, handphone dari teman-temannya Tsukasa telah berhasil diperbaiki dan bisa digunakan di dunia ini berkat kemampuan dari Ringo. Selain itu, terdapat bahan yang bisa dibuat aluminium juga di tempat bangkai pesawat mereka ditemukan. Ringo akan menggunakan itu untuk membuat sesuatu karena sumber daya nuklirnya berhasil berselamat. Jadi, dia hanya akan membutuhkan waktu 3 hari agar bisa memberikan hasil kepada Tsukasa. Namun terjadi keributan di mana prajurit gadungan datang ke desa ini dengan niat merendahkan Winona. Melihat itu tentu saja Tsukasa tidak bisa tinggal diam dan akhirnya terjadi keributan. Tetapi para prajurit itu tidak seberapa kemampuannya dibandingkan Tsukasa, Shinobu dan juga Aoi. Mereka berhasil mengusir prajurit itu, tetapi Masato dan Shinobu berkata kalau prajurit itu tetaplah prajurit, yang mana mereka tetap akan melaporkan ini kepada atasannya. Tetapi Tsukasa tidak khawatir akan hal itu karena sudah menyiapkan rencana kepada Prince Akatsuki untuk menakuti para prajurit hingga terdengar teriakan yang sangat jantan. Hal itu dilakukan agar mereka tidak bilang kepada atasannya. Selanjutnya, Tsukasa di sini meminta kerjasama kepada 6 teman lainnya untuk bisa mencari cara agar bisa kembali ke dunia asal mereka, yaitu bumi. Dengan kekuatan dari 7 anak SMA Super ini, bahkan jika mereka terlalu serius bergerak, Tsukasa yakin kalau dunia ini bisa saja hancur dengan tindakan mereka. Tidak ada yang mustahil jika mereka akan menempuh jalan petualangan untuk bisa kembali ke dunianya. Selanjutnya di sini Masato dan Elk mendatangi sebuah guild pedagang untuk menjual hasil dari desa. Namun karena kesepakatan yang ditawarkan terlalu buruk, di sini Masato memutuskan untuk tidak ingin bertransaksi lagi. Elk menjelaskan kalau tidak ada yang bisa dilakukan kalau mereka tidak menjualnya di sini karena semua perdagangan telah dimonopoli oleh orang itu. Namun Masato berjanji kalau dia akan menghancurkan orang itu dalam 1 minggu saja. Di pojokan ternyata ada seorang bocil yang sedang menguping pembicaraan Elk dan Masato. Kemudian Masato berkata kepada Elk kalau hidup hanya mengikuti arus itu tidak menarik sama sekali. Pembicaraan ini sepertinya memotivasi si bocil untuk kehidupannya. Elk di sini kaget karena Masato bisa marah juga untuk desanya yang telah dirugikan oleh orang lain. Jadi dia akan percaya kepada si Masato. Semua anggota dari 7 SMA Super menjalankan tugasnya masing-masing agar bisa membantu desa menjadi lebih baik lagi dengan kemampuan mereka. Hal ini dilakukan untuk berterima kasih kepada desa ini yang telah menyelamatkan mereka dari kematian. Riruru berharap agar Elk bisa akrab dengan yang lainnya. Selain itu, persediaan garam dan juga tepung telah menipis untuk persediaan musim dingin di desa ini.
Namun, Tsukasa di sini menenangkan Riruru kalau Masato dan Shinobu yang ditugaskan untuk ke kota pasti akan berhasil membawa apa yang dibutuhkan oleh desa ini. Winona di sini memberitahu kalau keadaan desa yang saat ini cukup sulit karena si Jakoi, seorang pria gemuk sebelumnya yang memonopoli perdagangan dengan membeli harga murah tetapi dijual mahal olehnya. Namun, Tsukasa di sini tidak khawatir sekalipun karena masalah ini dapat diatasi dengan mudah oleh si pedagang Masato yang seorang kapitalis. Untuk Masato, hal ini sangat menantang dan dia mungkin saja sudah bisa mendirikan sebuah perusahaan dagang desa Elm itu sendiri. Dan benar saja, dengan gabungan informasi dari Shinobu tentang wali kota Dortmund yang menerima dana besar dari sumber Neuchâtel tertulis di buku rahasia wali kota, sehingga si pedagang Masato ini bisa mendapatkan surat izin berdagang karena mengetahui catatan tersebut. Dengan ini, rencana dari Masato yang merupakan bisnismen bisa diwujudkan, dan dia akan mengajari Elk cara menghasilkan uang dengan benar. Tetapi si anak yang sebelumnya menguping di sini meminta agar Masato juga mengajarinya cara untuk menghasilkan banyak cuan karena dia tidak ingin bergantung pada seseorang lagi untuk hidupnya. Setelah melihat mata dari anak yang bernama Ru itu, Masato melihat kalau anak kecil ini memiliki tekad dan keserakahan, jadi dia akan mengajarinya cara untuk menghasilkan uang. Elk di sini terkejut dan berkata, apakah dia benar-benar bisa memasukkan bocil yang entah dari mana untuk ikut berjualan. Tetapi Masato tetap mengizinkannya. Bahkan Ru sampai diberikan pakaian untuk memperbaiki penampilannya terlebih dahulu sebelum berjualan. Setelah itu, Masato di sini mengajak desa lainnya untuk bisa ikut berdagang dengan perusahaan Elm yang sangat menguntungkan. Di mana jika mereka bersedia bergabung dan menjual produk mereka di sini, maka Masato hanya akan mengambil keuntungan 10% saja dari setiap penjualan tersebut. Tentu ini adalah harga yang sangat menggiurkan dibandingkan menjual barang ke perusahaan dagang Neuchâtel yang mengambil keuntungan sangat tinggi. Jadi mereka di sini sepakat dan akan mengajak warga desa tetangga lainnya untuk bisa ikut ke dalam perusahaan Elm yang sudah mendapatkan izin dari wali kota. Masato berkata kalau toko akan segera dibuka di tengah kota yang ramai. Walaupun Elk di sini masih memiliki kekhawatiran akan hal ini, tetapi Masato menenangkan mereka dan dia sangat yakin kalau hal ini akan berhasil. Besoknya, Elk dan Ru terkejut dengan banyaknya pedagang yang membawa banyak stok dagangan yang akan dijual di tengah kota. Karena dengan dagangan ini, mereka tidak perlu repot-repot untuk mencari stok dagangan, tetapi tetap akan mendapatkan keuntungan 10% tiap transaksi, yang mana hal ini sangat menguntungkan. Hal yang paling penting di sini menurut Masato adalah kepercayaan, karena dalam berbisnis, mereka akhirnya dapat mendapatkan izin yang sebelumnya dimonopoli dan saat ini mereka mendapatkan keuntungan lebih besar dengan pembayaran yang sangat rendah. Masato juga yakin hal ini bisa menjadi saingan bahkan melebihi perusahaan Neuchâtel itu sendiri. Tidak butuh waktu lama para pelanggan yang menyadari kalau ada pedagang selain perusahaan Neuchâtel mulai berdatangan karena harganya lebih murah dan tempatnya yang dekat dengan keramaian kota juga. Elk dan Ru terkejut dengan keramaian yang sangat banyak ini. Setelah menjual habis dagangan dengan keuntungan berkali-kali lipat, Shinobu menghubungi Masato untuk memberikan informasi tentang Jakoi dan juga Masato berkata kepada Shinobu untuk mengirimkan kebutuhan desa dan Ringo dari hasil keuntungan kali ini. Kebutuhan dari Ringo untuk labnya sudah terpenuhi dan para warga desa juga sangat kegirangan karena banyaknya persediaan dari Masato dan juga Elk yang melebihi kuota dari biasanya. Bahkan mereka bisa merasakan gula dan bumbu lainnya yang biasanya susah didapatkan. Masato juga mungkin akan kembali 3-4 hari lagi setelah menghancurkan perusahaan Neuchâtel. Tsukasa yang mendengar itu hanya bisa mempercayai apa yang akan dilakukan oleh si pedagang Masato itu pasti akan menjadi kebenaran. Di sisi lain, si pedagang Jakoi di sini malah meremehkan kemampuan dari perusahaan Elm yang saat ini sedang berkembang pesat. Dia dengan pede yakin kalau perusahaan Elm itu pasti akan segera bangkrut. Tetapi dengan produk mayones yang diperkenalkan, banyak masyarakat yang tertarik dan antusias sehingga produk itu habis dalam sekejap saja setelah didemonstrasikan oleh keimutan Ru saat memakannya.
terdapat seorang pria yang bernama Klaus dan dia adalah kapten dari armada Sea Serpent yang tertarik dengan produk mayones juga. Seolah menunggu kedatangannya, di sini Masato menyambut dengan baik orang tersebut. Hal ini bisa terjadi karena Masato juga mungkin mendapat informasi dari Shinobu tentang orang itu. Akhirnya mereka rapat dan berbincang tentang urusan bisnis dan kesepakatan. Hari demi hari perusahaan Elm terus bertambah sangat besar dan penjualannya selalu laris manis setiap harinya. Dan si Jakoi yang awalnya leha-leha akhirnya disadarkan karena perusahaan Sea Serpent mulai beralih ke perusahaan Elm dibanding ke perusahaan New Zealand miliknya. Tetapi bukannya berbenah, dia malah berniat akan membuka toko juga untuk berperang dengan perusahaan Elm dengan muka yang sangat sombong. Ru di sini terbutakan oleh banyak uang yang didapatkan. Shinobu datang untuk memberikan informasi kalau New Zealand akan mulai bergerak. Hal ini membuat Elk sedikit khawatir. Tetapi dengan kemajuan yang sudah sejauh ini, walaupun mereka berniat perang sekalipun tetap tidak akan berhasil karena pasukan yang dibuat oleh Masato telah percaya sepenuhnya kepadanya. Pengerjaan aluminium untuk kebutuhan warga desa telah selesai dibuat oleh Ringo. Dengan ini, Tsukasa yakin kalau pekerjaan di desa akan semakin efektif dan mereka akan menyukai hal ini juga. Namun karena kebanyakan kerja, di sini Tsukasa meminta agar Ringo untuk beristirahat dan tidak terlalu memaksakan diri. Kemudian salju di sini mulai turun dan Tsukasa melihat kalau para warga desa sedikit kesusahan untuk mengambil air. Apalagi musim dingin telah tiba dan Tsukasa di sini memikirkan sesuatu untuk masalah ini. Di sisi lain, Jakoi di sini meminta agar para bawahannya segera membeli semua barang dagangan perusahaan Elm untuk bisa mengatur monopolinya lagi. Namun, di sini Jakoi terkejut karena bawahannya tidak bisa membeli dagangan dari perusahaan Elm meskipun mereka mempunyai banyak uang untuk memberi barang-barang tersebut. Karena hal itu, Jakoi di sini mendatangi pasar untuk melihat langsung, tetapi dia terkejut karena para pedagang sebelumnya selalu menjual produknya pada dia. Sekarang mereka beralih haluan ke perusahaan Elm yang dipimpin oleh Masato sehingga Jakoi tidak bisa mendapatkan suplai barang. Jakoi pun di sini terpojok karena kepercayaan dari semua orang telah runtuh dan perang bisnis ini dimenangkan oleh Masato hanya dalam 1 minggu saja seperti pembicaraan sebelumnya dengan sistem kepercayaan dari orang-orang untuk melakukan bisnis. Namun yang mengejutkan di sini, Masato tidak ingin menghilangkan perusahaan New Zealand karena dia tidak ingin memonopoli perdagangan. Masato di sini mempunyai pemikiran untuk memanfaatkan Jakoi dan perusahaannya untuk bisa mengembangkan lebih jauh lagi untuk bisnisnya. Karena dalam pandangan Masato, jika sampai perusahaan Jakoi itu menghilang, maka akan merugikan juga. Karena perusahaan Elm tidak mungkin bisa mengurus semua perdagangan di sini. Jadi Masato memutuskan untuk memanfaatkan Jakoi agar bisa mengerjakan semuanya tanpa harus susah payah. Elk di sini awalnya merasa bingung, tetapi setelah mendengarkan perkataan Masato yang kejam karena bisa melakukan hal mengerikan dalam bisnis, akhirnya dia bisa menerima keputusan dari Masato. Dan Masato di sini juga menyombongkan diri kalau dia memang kejam, bahkan dijuluki pedagang Raja Iblis ketika di dunia lamanya. Kemudian mereka dikejutkan oleh segerombolan orang yang berniat untuk mengambil kembali Ru yang ternyata adalah seorang budak. Namun Masato di sini tidak langsung menolong Ru begitu saja, tetapi dia ingin melihat tekad Ru untuk bisa berkembang lebih jauh lagi untuk bisa menjadi seorang pedagang. Akhirnya di sini Ru meminta agar Masato untuk membelinya karena dia harus mencari banyak uang agar bisa menjadi kaya dan menembus orang tuanya yang saat ini sedang menjadi budak juga. Mendengar hal itu, Masato tanpa basa-basi langsung membeli Ru dengan harga fantastis. Karena Ru bisa dibilang investasi yang berharga ke depannya, jadi Masato tidak ragu sedikit pun. Ru sangat berterima kasih kepada Masato yang saat ini dia telah dianggap sebagai gurunya. Elk juga di sini ternyata baru bisa merasakan nikmatnya uang yang sangat banyak. Shinobu memberikan laporan kepada Tsukasa tentang keadaan di kota dan sihir yang penggunaannya sangat langka. Bahkan yang bisa sihir saat ini hanya ada di kediaman ahli sihir penguasaan saja. Elemen sihir di sini ada 4, yaitu air, api, bumi, dan udara. Namun informasi tentang sihir pemanggilan pahlawan masih sangat minim karena penggunaan sihir itu langka.
Selain itu, Shinobu juga mendapatkan informasi tentang seluruh agama di benua ini telah dimusnahkan oleh kerajaan Freygard beberapa abad yang lalu hingga ke akarnya. Walaupun memang ada agama yang mempunyai nama kepercayaan tujuh cahaya, tetapi karena kerajaan Freygard telah menghancurkannya hingga ke catatan dan peninggalannya, jadi informasi ini tidak bisa diperoleh untuk saat ini oleh Shinobu. Penindasan agama ini dilakukan karena kekaisaran tidak menginginkan adanya dewa di atas kekaisaran itu sendiri. Meskipun minim, tetapi Tsukasa tetap harus mencari informasi tentang kisah tujuh pahlawan walaupun harus keluar benua sekalipun. Ada berita buruk lagi kalau misalkan penguasa di wilayah ini sangatlah ube atau ugly bastard yang menjijikan. Setelah mengobrol, karena Aoi dan Kumausa telah beres membuat onsen, akhirnya mereka bersantai di sana. Kalian nikmati ajalah pemandangan ini, guys. Bahkan Tsukasa mendapatkan perawatan dari Riruru yang sangat menggoda. Tetapi Akatsuki membawa berita buruk kalau warga desa yang sedang berburu itu diserang oleh monster penguasa hutan. Akhirnya mereka semua bergegas dan menemukan makhluk besar di depan yang mirip seperti beruang dengan cakar yang sangat tajam. Masato dan yang lainnya yang baru datang terkejut juga mendengar berita ini. Monster beruang itu langsung diurus oleh Aoi yang merupakan pendekar pedang terkuat. Akibat kejadian ini, kepala desa mengalami luka parah hingga jantungnya berhenti berdetak. Bukannya panik, di sini Tsukasa malah santai karena jika baru berhenti berdetak, maka sang dokter Keine masih bisa membuatnya berdetak lagi dengan kemampuan analisa dan operasinya yang sangat luar biasa. Semua orang terkagum dengan kemampuan Keine yang sangat mahir dalam operasi, hingga akhirnya kepala desa Ulga ini bisa kembali bernafas setelah jantungnya didenyutkan manual menggunakan tangan. Operasi pun selesai dengan sempurna. Di sisi lain, pertarungan antara Aoi dan beruang itu juga selesai tanpa masalah yang berarti. Namun, di desa muncul pasukan yang cukup banyak yang dipimpin oleh Kapten Kesatria Perak Pelindung Marquis Vindov si brengsek yang diinfokan Shinobu tadi. Kapten Kesatria itu bernama Inzagi. Para warga desa termasuk Masato dan Akatsuki di sini ditangkap karena dengan alasan pengkhianatan terhadap kerajaan dengan tuduhan yang sangat tidak masuk akal. Alasan mereka ditangkap itu hanya karena mereka mempunyai koin emas yang sangat banyak yang mempunyai lambang kerajaan. Jadi si Kapten Inzagi malah semena-mena melakukan dalih tuduhan yang tidak rasional untuk menangkap para warga desa. Kekaisaran ini mengandung diktator yang sangat kejam dan tidak manusiawi. Untungnya, meskipun dibakar dalam rumah di sini, Akatsuki yang merupakan seorang magisian paling hebat bisa menyelamatkan semua orang. Kecuali Riruru yang tidak ada karena telah diambil terlebih dahulu oleh Kapten Inzagi. Para warga desa yang ingin menyelamatkan Riruru ditahan oleh Tsukasa. Dia akan melakukan negosiasi dengan penguasa Vindov karena jika sampai mereka menyerbu kediaman penguasa dan walaupun berhasil menyelamatkan Riruru pun, unit pemusnah akan segera datang ke desa ini. Dengan kata lain, ini adalah perang. Tsukasa memberikan opsi untuk mengorbankan Riruru demi keselamatan semua orang. Tetapi itu ditentang oleh Elk dan Winona pun di sini mengatakan kalau warga desa tidak bisa membiarkan Riruru begitu saja. Meskipun mereka berhasil hidup, tetapi jika Riruru menderita, maka mereka tidak akan bisa menjadi diri mereka masing-masing saat ini. Meskipun Tsukasa di sini terlihat kejam karena berniat mengorbankan Riruru, tetapi nyatanya dia juga khawatir terhadap Riruru. Winona pun di sini berkata ingin tetap menolong Riruru dan meminta bantuan dari Tsukasa dan yang lain untuk bisa menyelamatkannya. Karena dia tahu kalau Tsukasa dan yang lainnya memiliki kekuatan yang bisa mewujudkan hal itu. Tsukasa di sini memperingatkan kalau akan terjadi medan perang dengan air darah mengalir dan tumpukan mayat yang akan mereka hadapi. Tetapi jika warga desa ini memiliki tekad untuk itu dan memiliki semangat juang, maka Tsukasa yang merupakan seorang Perdana Menteri demokratis akan membantu mereka untuk bisa meraih kemenangan dan revolusi dari keinginan para warga desa di sini dalam peperangan kali ini. Tsukasa juga memperingatkan kalau saat ini kelompoknya harus berjuang dengan nyawa taruhannya. Jadi mereka harus serius.
Dan ketika mereka serius, maka hasilnya mungkin akan merubah peradaban dunia ini selama 500 tahun ke depan dalam segala aspeknya, dan bahkan mungkin bisa menghancurkan dunia. Di sini, Riruru telah bersiap untuk bertemu dengan Marquis Findolf dengan wajah yang pasrah. Si penguasa di sini kegirangan karena melihat wanita cantik dengan bodi aduhai seperti Riruru. Dan alasan lainnya kenapa Riruru bisa pasrah dan tidak melawan itu karena si kapten kesatria menjanjikan Riruru kalau dia tidak akan menyentuh desa itu lagi, misalkan Riruru tidak memberontak. Karena menyetujui tawaran itu, Riruru pun harus pasrah saat disentuh oleh sentuhan duniawi si penguasa demi keselamatan para keluarga dan warga desa Elm. Namun, ketika Riruru akan dicium oleh si penguasa, terjadi sesuatu dengan sihir sehingga mereka berdua terpental. Dan karena itu pula si penguasa marah dan menyuruh si Kapten Inzaghi untuk mengikat Riruru untuk diberikan hukuman. Di sisi lain, para pasukan warga desa dan Tsukasa telah melakukan persiapan untuk menyerbu Kastel Findolf. Ringo dan Kumausa di sini telah bersiap menyerang benteng itu dengan misil yang telah disetujui oleh Tsukasa agar bisa membuka jalan para penyerang. Serangan itu membuat si kapten dan si penguasa terkejut karena ledakannya. Para pasukan warga desa pun langsung menyerbu ketika jalan sudah dibuka. Walaupun dihujani oleh crossbow, tetapi dengan perisai buatan Ringo yang sangat ringan dan keras ini berhasil melindungi mereka semua, yang tentu ini membuat si Kapten Inzaghi terkejut karena mengira itu adalah besi yang berat untuk dibawa. Perisai ini memiliki ketahanan yang sangat luar biasa yang telah dipakai berbagai macam di era modern yang bernama duralumin. Para pemanah kerajaan pun ditumbangkan oleh Elk yang menembak dari jarak jauh menggunakan panah yang dibuat oleh Ringo yang canggih. Di sini, Aoi dan Winona menunjukkan kekuatan mereka di hadapan banyak musuh. Di dalam istana, Tsukasa telah berhasil menyusup ke dalam kastel berkat informasi yang diperoleh oleh Shinobu yang sangat hebat. Namun mereka dihadang oleh ahli sihir kekaisaran yang bernama Gale Stafford. Kapten musuh memerintahkan agar para pasukannya bersatu untuk menyerang karena jumlah yang menyerang hanya beberapa puluh dibanding pasukan kerajaan yang ratusan. Hal ini membuat Masato sedikit terdesak karena Kapten Inzaghi ternyata cerdik juga. Tetapi hal ini langsung dapat diatasi oleh Prince Akatsuki yang dikira sebagai penyihir dengan memberikan bom asap. Walaupun dia bilang beracun, tetapi sebenarnya yang dia tuju adalah untuk membuyarkan para pasukan agar tidak bersatu. Akatsuki juga berhasil meminimalisir rasa takutnya akan kematian dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Si Kapten Inzaghi baru menyadari kalau misalkan penyihir istana belum hadir dan kemungkinan ada penyusup di dalam. Jadi dia buru-buru masuk ke dalam walaupun sepertinya sudah telat karena Shinobu berhasil mengatasi si penyihir dengan serangan listrik. Tsukasa di sini disuruh untuk pergi selagi Shinobu menghadapi Inzaghi yang telah masuk. Setelah masuk ke ruangan penguasa, di sini Tsukasa terkejut dan sekaligus merasa lega juga karena Riruru terhindar dari rep Ugly Bastard tersebut. Namun yang tidak terduga di sini Tsukasa tertembak di bagian dada yang membuat penguasa Findolf itu kegirangan dan mengira kalau Tsukasa itu telah mati. Ketika si penguasa akan melahap si Riruru, Tsukasa di sini menembak pisau yang ada di si penguasa Findolf dan si penguasa heran kenapa Tsukasa masih bisa hidup. Ternyata dia memakai baju anti peluru yang canggih buatan Ringo. Setelah terpojok dan takut ditembak, di sini si penguasa malah menawarkan uang dan membebaskan Riruru. Tetapi Tsukasa tidak sebodoh itu, karena jika mereka berhasil pergi pun, mereka tetap akan diburu oleh kekaisaran setelah sejauh ini. Selain itu, Tsukasa juga berniat untuk membuat revolusi negara republik di mana semua orang bisa setara dan bisa menjadi penguasa tanpa menganut sistem kerajaan lagi. Usulan itu malah ditertawakan oleh si penguasa Findolf karena menurutnya itu bodoh. Walaupun diperingatkan akan mati oleh kaisar, tetapi Tsukasa berkata kalau mereka akan menebas kaisar terlebih dahulu sebelum mereka membunuh kelompoknya.
Dan si penguasa pun ditembak di kepalanya, walaupun ya pelurunya hanya peluru karet. Riruru pun diselamatkan, tetapi matanya berubah menjadi aneh dan terdengar suara aneh juga yang memberikan informasi yang cukup singkat kalau dunia ini telah dikonsumsi oleh naga kejahatan yang besar. Diketahui juga kalau Tsukasa dan yang lain adalah 7 pahlawan yang terpilih dari dunia lain yang dipanggil ke sini. Sebelum mengoreksi lebih lanjut, di sini Riruru telah bangun. Dia menangis bahagia walaupun di saat yang sama dia juga merasa sedih karena dia telah diselamatkan. Alasan dia sedih itu karena Riruru tahu kalau para warga desa dan Tsukasa akan diburu oleh kekaisaran yang dianggap sebagai pemberontak. Dan penyerangan ini pun berhasil dimenangkan oleh penduduk Elm berkat 7 pahlawan. Setelah kemenangan itu, masyarakat Findolf dibuat terkejut oleh ini. Maksudnya oleh kendaraan canggih yang belum pernah mereka lihat dan sosok Akatsuki yang mengaku sebagai dewa dengan kekuatan magicnya. Masyarakat juga diberikan hadiah mayones secara gratis agar mereka semakin percaya dan Ru sebagai bahan promosinya. Dan alasan kenapa Tsukasa ingin membuat agama kepercayaan itu karena agama adalah sesuatu hal yang bisa menyatukan masyarakat dan mudah dipahami juga. Tsukasa juga menggunakan nama kepercayaan 7 cahaya sebagai nama agama mereka, supaya jika yang asli mengetahuinya, mungkin mereka akan menghubungi Tsukasa. Tsukasa juga bisa menyerahkan keberlangsungan hidup ini kepada masyarakat, supaya lebih mandiri lagi jika 7 SMA Super ini kembali ke bumi dan tidak bergantung kepada mereka saat mereka telah pergi. Di sisi lain, Riruru dan Winona sedang membuat mayones dengan alat mixer supaya lebih mudah. Tetapi Riruru di sini sedikit kurang nyaman karena dia belum berterima kasih secara langsung kepada Tsukasa yang telah menyelamatkannya. Sedangkan Elk dan Shinobu berniat mencari informasi di kota Buchwald yang berada di balik pegunungan Ruruk walaupun sedang turun salju lebat. Ajaran dari kepercayaan 7 cahaya ini selalu datang setiap hari untuk memberikan mayones dan pertunjukan agar masyarakat semakin percaya. Malamnya, ketika wali kota Dortmund yang bernama Walter von Heiserald merencanakan kabur dari negeri ini, dia malah didatangi oleh Tsukasa yang sedang menyamar. Tsukasa di sini menawarkan penawaran karena tujuannya di sini untuk bisa bekerja sama dengan mantan bangsawan dan bukan untuk melenyapkannya. Tsukasa di sini juga sedikit memberikan ancaman bagi Heiserald saat ini yang telah berada di ujung tanduk. Jika dia tidak menerima tawaran dari Tsukasa, maka dia harus sembunyi dari kekaisaran dan kepercayaan 7 cahaya. Selain itu, banyak tugas yang bisa dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan juga sebelumnya, dan Tsukasa juga akan membayar mereka dengan bayaran yang cukup. Besoknya, si wali kota Heiserald mengumumkan di banyak orang kalau dia akan menyerahkan kewenangan kota ini kepada kepercayaan 7 cahaya, dan membuat semua orang sangat senang juga hingga simbol kepercayaan 7 cahaya telah dipajang di mana-mana. Malamnya, 7 orang SMA Super kecuali Shinobu sedang membicarakan Tsukasa yang sedang mengenakan cosplay imut hingga membuat Ringo tersipu. Tsukasa juga akan membiarkan teman-temannya beristirahat dan kembali ke desa Elm karena saat ini di wilayah Findolf akan mulai memperkuat basisnya. Tetapi Kaine di sini menginginkan agar Tsukasa memberikan anggaran dan pekerja untuk menyuplai bahan medis antibiotik yang mulai menipis. Tsukasa menyetujuinya dan meminta agar Kaine memberikan daftar yang diperlukan kepadanya. Lalu Tsukasa juga meminta agar Ringo membuat suplai listrik berskala kecil di sini dan bahan-bahannya akan diberikan oleh si pedagang Masato. Lalu Aoi juga ditugaskan agar selalu berada di dekat Akatsuki untuk menjadi pengawalnya jika terjadi sesuatu. Akatsuki yang memang memiliki perawakan seperti wanita tetapi aslinya cowok ini merasa malu karena selalu dianggap tidak jantan. Tsukasa berniat untuk menyatukan kekuatan prajurit dalam kepercayaan 7 cahaya. Masato bertanya siapa yang akan menjadi komandannya karena pasukan di sini cukup banyak. Dan di sini Tsukasa telah melihat kandidat yang cocok untuk kriteria komandan tersebut. Namun pria itu malah berhenti menjadi tentara. Tetapi Tsukasa di sini ingin mencoba membujuk orang tersebut yang ternyata dia bernama Zes do Bernard. Tetapi karena telah keluar dari prajurit, jadi namanya saat ini menjadi Zes Bernard saja. Alasan kenapa dia keluar itu karena Zes telah mengetahui kalau tempat ini akan segera menjadi medan pertempuran karena ulah kepercayaan 7 cahaya tersebut.
Dan karena prinsip dari Tsukasa juga ingin menjadikan negara demokrasi, jadi Jess berniat untuk mencari pekerjaan yang dia mau selama hidupnya, karena dia mempunyai sesuatu yang harus dilakukan. Jadi Jess di sini menolak tawaran Tsukasa yang mengajak dirinya untuk kembali ke pasukan. Meskipun ditolak, tetapi Tsukasa semakin merasa kalau dia adalah orang yang seperti dugaannya dan bisa diandalkan. Setelah sampai di kediaman Jess yang sedang memotong kayu, Tsukasa langsung mengatakan tujuan utamanya kalau dia ingin menjadikan Jess sebagai komandan kesatria. Karena Tsukasa benar-benar membutuhkan orang yang dapat memimpin pasukan dan juga membuat keputusan dengan tenang seperti Jess. Dan Jess mengatakan kalau Tsukasa sudah mendengar jawabannya kemarin. Dia saat ini telah keluar dari kesatria. Selain itu, Jess juga di sini ternyata mempunyai seorang anak yang imut yang bernama Airi. Jess di sini harus kehilangan istrinya karena suatu wabah penyakit. Jadi dia memutuskan untuk merawat Airi setelah keluar dari kesatria karena takut akan meninggalkan Airi lagi dalam medan perang selanjutnya. Tetapi jawaban Tsukasa ternyata lebih mengejutkan karena dia tidak menginginkan kesetiaan seperti yang dilakukan kekaisaran yang tidak memperdulikan rakyat kecil dan hanya mementingkan jabatan serta status sosial. Melainkan, Tsukasa di sini ingin menjadikan Jess sebagai rekan seperjuangan untuk bisa menjadi kerajaan demokratis di mana semua orang bisa hidup bebas. Namun, untuk mewujudkan itu, cara berpikir semua orang harus diubah terlebih dahulu untuk sebuah revolusi. Jess bertanya, apakah dunia seperti itu benar-benar bisa diwujudkan? Di mana semua orang bisa bebas menentukan masa depannya sendiri. Dan Tsukasa di sini mengiyakan kalau misalkan Jess dan semua orang membantu, maka hal itu bisa terjadi. Tsukasa juga mengatakan kalau kesatria itu ada dan bertarung untuk sesuatu yang mereka sayangi dan ingin mereka lindungi, demi masa depan milik semua orang yang cerah. Setelah mendengar itu dan melihat putrinya yang saat ini sedang bertumbuh, Jess Bernard yang tidak ingin melihat putrinya diperlakukan keji oleh kekaisaran, jadi dia akan menerima tawaran tersebut. Namun terdapat beberapa mantan bangsawan juga yang tidak menyukai keberadaan Tsukasa dan yang lainnya karena status mereka saat ini telah dicabut. Di sisi lain, Shinobu dengan lihai menunjukkan senjata opainya untuk bisa menggapai informasi dari tentara salah satu bangsawan kekaisaran, di mana terdapat pria yang bernama Oslo L. Gustav. Dia merupakan seorang pria dengan gelar Duk yang memiliki kekuatan mahadasyat dengan sihirnya yang bisa membumi hanguskan suatu wilayah dengan sangat cepat. Selain itu, dia sangat loyal juga kepada kaisar. Dibanding dengan Elk yang hanya mendapatkan informasi kalau para tentara kekaisaran akan menyerang Vindov setelah musim dingin, Shinobu telah mendapatkan cukup banyak informasi tentang Gustav walaupun tidak tahu sehebat apa dia. Dan Shinobu berniat akan menemui Duke Gustav untuk mengetahui informasi lebih lanjut yang membuat Elk sangat terkejut. Di sisi lain, si Kapten Inzaghi yang berhasil melarikan diri ke kediaman Oslo L. Gustav langsung dipenggal karena telah lalai dan kabur dari medan pertempuran. Si Gustav juga sangat marah karena adanya para pemberontak itu. Tsukasa di sini bekerja sama atau bisa dibilang memanfaatkan para bangsawan untuk bekerja dan mengatur daerah ini supaya bisa lebih baik lagi. Tetapi terdapat rumor yang mengatakan kalau malaikat kepercayaan tujuh cahaya itu tidak pernah beristirahat. Jadi Tsukasa di sini berkata kalau dia juga akan beristirahat tetapi setelah pekerjaannya selesai. Pembangunan desa Elm juga sedang berlangsung dan kepala desa Elm di sini telah siuman berkat kemampuan dari Dr. Keine. Lalu dia harus tetap beristirahat dan jangan memaksakan diri atau akan dibuat tidur paksa oleh Keine yang sudah susah payah menyembuhkannya. Lalu mereka dikejutkan juga oleh Ru yang terlihat seperti akan mati karena dia harus menghafalkan perkalian dari Masato agar bisa menjadi pedagang yang handal. Tetapi terdapat saran otak-otot dari Winona dan kepala desa Ulga. Keine di sini menyemangati Ru untuk bisa belajar lebih giat kembali. Pembangkit listrik juga telah selesai dibangun oleh Ringo dengan menggunakan bahan bakar batu bara yang melimpah di dunia ini. Setelah masalah listrik terselesaikan, di sini Ringo akan melanjutkan proyek selanjutnya yang ternyata harus membuat berbagai macam mesin untuk para warga desa agar mereka bisa menyiapkan senjata api untuk perang selanjutnya. Tsukasa juga telah meminta Ringo untuk bisa membangun pertahanan udara karena dia telah mendengar rumor dari Shinobu kalau ada orang yang bernama Gustav yang bisa menembakkan serangan udara dari jarak jauh dan meluluhlantakkan satu kota dalam sekejap dengan api surga.
Dan Tsukasa juga tidak ingin para warga desa terlalu tergantung kepada teman-temannya. Karena jika nanti mereka telah kembali ke bumi, maka semua pekerjaan dan revolusi ini tidak ada gunanya jika mereka tidak menjadi lebih kuat. Masato juga menyadari kalau dunia ini terdapat sihir dan binatang terbang yang berbahaya, jadi dia mengerti pemikiran Tsukasa. Kemungkinan diserang oleh api surga itu sendiri cukup besar. Riruru di sini mendatangi Tsukasa sambil berlari, lalu Riruru di sini mengajak Tsukasa untuk makan siang bersama karena dia ingin berterima kasih setelah diselamatkan. Namun Tsukasa di sini berkata kalau dia harus menghadiri rapat lagi, jadi dia tidak bisa ikut. Riruru di sini merasa kecewa karena Tsukasa terasa menjauhinya akhir-akhir ini. Dia juga takut Tsukasa akan membencinya karena mempunyai banyak kekurangan. Namun Masato di sini menjelaskan kalau Tsukasa sebenarnya merasa canggung karena sebelumnya Tsukasa berniat untuk mengorbankan Riruru. Tetapi itu hanya salah satu pilihan untuk warga desa agar tetap aman. Namun jadinya mereka tetap bertarung dan menyelamatkan Riruru. Dengan rasa bersalah itu, Tsukasa mungkin tidak ingin berada dekat-dekat dengan Riruru sementara karena merasa bersalah. Dan Masato berkata kalau itu adalah salah satu sifat buruknya karena Tsukasa selalu memikirkan keselamatan orang terlebih dahulu dibanding dirinya yang sampai berani mengorbankan orang berharga, dan menurut Masato itu tidak waras atau tidak masuk akal. Tsukasa juga di sini memberikan pujian kepada bangsawan yang telah bekerja keras demi pembangunan kota ini dan menyuruhnya untuk berlibur sehari untuk beristirahat. Tsukasa yang kelelahan karena terlalu banyak bekerja di sini dikunjungi oleh Riruru. Meskipun sempat ditolak karena akan istirahat, di sini Riruru nekat masuk dan berterima kasih kepada Tsukasa. Bahkan Riruru rela melakukan apapun untuk berterima kasih. Apapun loh guys ya, aku tahu pikiran kalian. Di sini Riruru juga sebenarnya tidak mempermasalahkan ketika Tsukasa akan mengorbankan dirinya waktu itu, karena dia juga mempunyai pikiran yang sama. Tetapi Tsukasa dan yang lain tetap menyelamatkannya. Bahkan Riruru tahu kalau Tsukasa adalah orang yang sangat baik. Tetapi di sini Tsukasa memberikan sedikit flashback masa lalunya di mana dia mempunyai ayah yang hebat sebagai politisi yang dikagumi oleh Tsukasa. Tetapi Tsukasa berkata kalau dia telah membunuh ayahnya karena dia mulai mengetahui kalau kekuasaan ayahnya itu dibangun di atas korupsi yang sangat luar biasa besar. Dan dengan bantuan dari Shinobu dan juga Masato, akhirnya Tsukasa bisa membeberkan kejahatan ayahnya di depan publik dan ayahnya menerima hukuman mati. Tsukasa juga dibenci oleh ibunya yang telah membuat orang yang dicintainya dan keluarganya telah hancur. Tetapi Tsukasa hanya ingin mementingkan rakyat. Dan Tsukasa di sini merasa tidak menyesal dan tidak memaafkan ayahnya. Riruru nangis setelah mendengar cerita dari Tsukasa, dan Tsukasa berkata kalau semua ini adalah tugas politisi yang dia inginkan. Di sini Riruru langsung menceramahi Tsukasa yang merasa kalau dirinya banyak dibenci, tetapi Riruru berkata kalau dia tidak akan membencinya karena Tsukasa adalah orang yang baik. Lalu Tsukasa di sini menyerah dan memberikan tugas kepada Riruru untuk menjadi bantalannya semalam. Sangat-sangat bikin iri anjay. Tsukasa di sini merasa sedikit lega dan berterima kasih kepada Riruru yang telah menangis untuknya. Namun ternyata kedekatan Tsukasa dan Riruru dipergok oleh Ringo yang sok melihatnya. Bisa kita lihat juga kalau Ringo di sini menyukai Tsukasa dan merasa kesal akan hal itu. Akatsuki di sini akan mandi onsen yang akan ditemani oleh Aoi dan Keini yang memiliki bodi aduhai. Tetapi di dalam onsen ternyata ada Ru yang sedang stres menghafal perkalian. Alasan kenapa Aoi ikut mandi itu karena dia adalah pengawalnya, jadi wajar saja dia ikut menemaninya mandi. Dia merasa malu karena harus mandi bersama ciwi-ciwi karena dia adalah laki-laki. Sedangkan Keine di sini merasa tidak masalah kalau misalkan mandi bersama Akatsuki. Akatsuki yang sudah menyerah pun dia bertanya kepada Ru yang terlihat tidak bersemangat. Di sini Ru sangat pusing akan angka yang harus dia ingat. Dan Akatsuki juga mengerti perasaan Ru yang sedang latihan karena ketika dia berlatih sulap, Akatsuki menjadi bosan karena telah mengetahui triknya, tetapi harus tetap dia lakukan untuk bisa mahir. Aoi juga teringat akan latihannya di mana dia harus selalu mengayunkan pedang sampai dia muak. Keine di sini memberikan pengalamannya juga bahwa dia harus menghafal seluruh buku anatomi dari kedokteran untuk bisa semahir ini. Hal ini mereka lakukan karena mereka mempunyai tujuannya masing-masing.
Meskipun tujuan itu tidak terlalu sulit, tetapi setelah memiliki tujuan, maka segala rintangan akan bisa dilewati untuk bisa mencapainya. Mendengar itu, Ru di sini teringat akan tujuannya, yaitu ayah dan ibunya yang ingin dia bebaskan dari perbudakan. Kemudian Akatsuki menyarankan agar Ru membayangkan hal yang paling disukainya itu menjadi angka. Karena Ru di sini menyukai uang, maka dia harus membayangkan angka itu menjadi uang agar lebih diingat. Hasilnya, Ru berhasil menguasai perkalian dengan sangat baik setelah mengubah bayangan angka menjadi uang. Namun walaupun telah lulus ujian dari Masato, di sini Ru malah bengong seperti ikan mati karena dia harus menghafal pembagian yang rumit. Di sisi lain, Elk dan Shinobu menikmati hidangan makanan yang sangat enak dari warga desa Kokonono, penginapan wanita yang bernama Emeralda dan anaknya yang bernama Melinda. Warga desa di sini kelihatan banyak tersenyum dan bahagia di depan Elk dan Shinobu. Sampai-sampai Elk merasa kalau desa yang berada di wilayah Duke Oslo El Gustaf ini sangat makmur. Hingga akhirnya karena kebanyakan minum, di sini Elk dan Shinobu diantar untuk istirahat. Tetapi Melinda di sini memberikan sedikit peringatan kepada Elk agar segera pergi dari desa ini. Namun Melinda keburu ditegur oleh ibunya. Melinda. Elk di sini tidak terlalu mengerti kenapa, tapi dia merasa senang berada di sini. Namun Elk di sini merasa sangat terkejut dan membuat saya iri banget karena dia dicium oleh Shinobu. Ternyata alasan Shinobu seperti itu untuk menyadarkan Elk yang sedang mabuk. Shinobu di sini merasa ada yang aneh karena para warga desa di sini tidak memakan makanannya. Walaupun terlihat sedang sangat kelaparan dan kekurangan gizi jika dilihat dari gejalanya. Lalu Shinobu di sini mengajak Elk untuk melihat suatu kebenaran tentang desa ini. Di sini Elk merasa sangat terkejut dan jijik kenapa para pelancong atau wisatawan di sini malah dibunuh dan dijadikan makanan oleh warga desa yang kelaparan. Tetapi Shinobu di sini bisa memastikan kalau yang dia makan tadi adalah daging binatang. Jadi para warga desa sengaja membuat mereka mabuk untuk bisa dijadikan santapan. Tiba-tiba mereka mendengar suara dari pasukan kekaisaran yang menyuruh warga untuk berkumpul. Inspeksi ini dipimpin oleh kesatria perak yaitu Nona Jeanne de Leblanc. Dan sebagai rakyat jelata, para warga desa di sini seperti terlihat telah disetting untuk bahagia selalu. Namun di sini kesatria melihat kalau Melinda sedikit kotor di bajunya. Dan hanya karena itu, demi kebersihan yang diinginkan oleh penguasa, si anak mendapatkan hukuman cambuk yang sangat kejam. Dan yang lebih parahnya lagi, di sini ibunya malah tetap harus tersenyum melihat anaknya yang sedang tersiksa karena itu adalah peraturan Duke Gustaf untuk selalu jagat senyuman di setiap saat untuk keindahan. Elk yang akan menolong dihentikan oleh Shinobu yang berkata kalau mereka adalah orang yang ingin menjebak dan membunuh mereka berdua. Tetapi Elk baru sadar akan perkataan anak yang bernama Melinda itu sebelumnya yang telah memperingatkannya. Di sini Shinobu mempunyai sebuah rencana. Lalu Shinobu muncul dan menghentikan siksaan tersebut sambil memberikan penawaran untuk melepaskan anak itu. Jeanne di sini mulai waspada karena Shinobu mempunyai senjata shuriken yang berarti dia adalah ninja yang mungkin dari kekaisaran Yamato. Para pasukan di sini bersiap untuk bertempur, tetapi Shinobu berkata kalau dia memang tidak bisa mengalahkan semuanya. Namun, dia tetap akan bisa membunuh setengah pasukan tersebut, termasuk Jeanne. Jadi, Shinobu memberikan negosiasi untuk menyerahkan dirinya secara cuma-cuma agar anak tersebut dilepaskan. Di sini, Jeanne setuju dengan penawaran tersebut dan menangkap Shinobu. Lalu, rencana dari Shinobu itu sendiri adalah dengan sengaja ditangkap untuk bisa masuk ke kastel penguasa. Elk di sini ditugaskan untuk menghubungi temannya kalau misalkan dia sengaja ditangkap. Shinobu pun dilucuti pakaiannya, tetapi dia sedikit kecewa karena tidak dibawa ke kastel penguasa. Namun di kastel ini dia juga mungkin akan mendapatkan cukup informasi yang dibutuhkan. Jeanne di sini masuk ke dalam penjara dan menyuruh si penjaga yang ingin ikut menyiksanya pergi. Si penjaga itu sempat beralasan untuk tidak berbelas kasih kepada musuh, tetapi di sini si penjaga akhirnya diancam agar segera pergi. Shinobu sebenarnya bisa saja kabur dengan mudah saat ini. Kemudian Shinobu berkata kalau Jeanne tidak boleh meremehkan Shinobi. Tetapi yang mengejutkan di sini, Jeanne malah melepaskan Shinobu dan berterima kasih karena telah menyelamatkan anak tersebut.
Lalu Jana memperkenalkan dirinya kalau dia adalah ksatria perak yang melayani Count Blumhardt dan salah satu anggota pasukan biru demi membantu rakyat jelata yang diperlakukan tidak manusiawi oleh Gustav. Dan Jana meminta Shinobu untuk bekerja sama sebagai sekutu karena memiliki musuh yang sama, yaitu Duke Fastidious Oslo L. Gustav. Oke, kita kembali lagi ke Elk yang marah walaupun Emeralda berterima kasih karena telah menyelamatkan putrinya. Elk marah karena mereka telah menjadikan turis menjadi makanan yang tidak termaafkan. Emeralda meminta maaf karena tidak mempunyai pilihan lain untuk bertahan hidup dari kelaparan. Lalu Emeralda pun menceritakan masa lalu desa ini yang awalnya hanya desa kecil, tapi semenjak Duke Gustav berkuasa, mereka dipaksa untuk hidup bersih dan menjaga kota tetap indah. Semua itu dilakukan dengan biaya mereka sendiri dari para penduduk. Hingga puncaknya, pajak semakin naik tetapi mereka tidak boleh bekerja. Alhasil penghasilan mereka pun menipis dan tidak punya makanan. Jadi demi bertahan hidup mereka memakan apapun demi bisa bertahan. Emeralda juga sebenarnya sudah muak dengan semua ini karena telah hidup penuh penderitaan akibat penguasa yang kejam. Karena si Gustav sangat loyal dan menghormati kaisar berlebihan, jadi dia membuat patung kaisar dari emas dengan menggunakan uang pajak rakyat yang sangat tinggi hingga banyak yang mati. Bahkan dia meminta untuk membuat 4 patung seperti ini lagi dari emas murni tanpa memperdulikan rakyat yang sudah sangat sengsara agar patung ini bisa dipajang di alun-alun ibu kota dan 4 arah mata angin. Bisa dibilang si Gustav ini gila loyalitas hingga rela mengorbankan semua rakyat jelata agar bisa mati demi sang kaisar. Ini tidak masuk akal banget guys. Dan si Gustav merasa marah dan terhina juga karena pemberontakan di Findorf masih belum terselesaikan karena terhalang musim dingin. Kemudian Gustav di sini akan menggunakan api surga, yaitu tongkat Large Soleil. Selanjutnya, Riruru di sini mendengar suara aneh yang mengatakan kalau 7 pahlawan sedang dalam bahaya. Dan kekuatan Riruru dibutuhkan untuk membimbing 7 pahlawan tersebut. Riruru juga mendengar suara minta tolong dari banyak suara. Gustav langsung melemparkan tongkat api itu menuju kota Dortmund. Dan deteksi emergensi dari Kumausa mendeteksi kalau ada sesuatu yang mendekat dengan kecepatan tinggi dan arah lintasannya itu berasal dari wilayah Gustav. Tsukasa di sini memerintahkan Ringo untuk menghentikan itu, dan para bangsawan di sini terkejut dan takut karena mendengar api surga dari Oslo L. Gustav yang akan menuju ke sini. Ringo pun di sini mengeluarkan rudal untuk menghalau serangan tersebut, tetapi tidak memiliki efek apapun selain merubah sedikit lintasan dari serangan itu. Tsukasa di sini berasumsi kalau tombak itu mungkin dilindungi oleh batas sihir di sekelilingnya. Dan Tsukasa di sini meminta agar Ringo menjauhkan serangan itu dari kota. Dan serangan itu tidak akan menjadi ancaman kalau tidak kena secara langsung. Karena serangan itu bukanlah tipe ledakan, namun tipe yang membakar setelah mendarat. Setelah berhasil mengubah lintasannya, tetapi arah tombak itu malah bisa menghindar rudal terakhir dan langsung menuju kota dan membuat dampak yang sangat besar hingga membuat kepanikan para warga. Di sana muncul juga sosok Gustav yang dikelilingi oleh api raksasa. Dia akan membumi hanguskan kota ini menjadi debu karena telah memberontak kaisar dengan Large Soleil. Lalu terjadi kebakaran di mana-mana yang cukup besar. Para mantan bangsawan pun di sini mulai bingung dengan tindakan yang harus dilakukan untuk menyelamatkan diri selain lari. Namun mereka segera sadar kalau Tsukasa telah memberikan cara untuk mengatasinya ketika terjadi hal seperti ini. Di sisi lain, Akatsuki muncul dan memberikan ketenangan kepada para warga untuk segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Para mantan bangsawan itu langsung bergerak sesuai instruksi yang telah diberikan oleh Tsukasa sebelumnya agar bisa meminimalisir kerusakan. Mantan bangsawan lainnya di sini diselamatkan oleh Zes ketika dalam bahaya. Dan Zes Bernard menjelaskan lagi kalau misalkan masa depan mereka bisa berubah kalau misalkan mengikuti kepercayaan 7 cahaya, di mana semua orang bisa memilih masa depannya masing-masing tanpa memandang status sosial. Ringo di sini menelepon Tsukasa untuk memastikan keadaan, dan Tsukasa di sini meminta sesuatu pekerjaan lagi kepada Ringo karena hanya Ringo yang bisa melakukannya.
Penyebaran api berhasil diredam karena Tsukasa telah melebarkan jalan. Tetapi Gustav di sini tidak bisa membiarkannya begitu saja, dan dia mengirim makhluk api untuk membunuh para manusia di sini. Setelah mengungsi di taman kota, Riruru di sini datang dengan sedikit panik dan berkata kalau ada cara untuk menghentikan Large Soleil, yaitu dengan cara menghancurkan tombaknya yang mewadahi banyak roh api. Kalau itu tidak dihancurkan, maka amukan dari Large Soleil tidak akan pernah mereda. Meskipun Riruru tidak tahu asal informasi ini dari mana, tetapi dia mengetahuinya dari suara misterius sebelumnya yang membuat Riruru dapat memahami semuanya walaupun tidak pernah mencari tahu. Tsukasa dengan yang lainnya percaya akan perkataan Riruru yang berani mengungkapkannya walaupun sedang ketakutan, karena dia juga memikirkan hal yang sama untuk menghancurkan tombak tersebut. Tsukasa dan Riruru sudah mengetahui kalau roh api yang sangat banyak sebelumnya itu melindungi tombak tersebut dari serangan luar, jadi misil tidak bisa bekerja. Tapi karena roh api itu telah dibagi-bagi oleh Gustav, maka tombaknya pasti bisa dihancurkan. Namun muncul masalah lainnya, yaitu karena tombaknya tidak masuk radar, karena kobaran api yang sangat besar dan tertancap di tanah, jadi Ringo tidak bisa menentukan targetnya. Ketika semua orang bingung untuk mencari caranya, di sini Aoi mengajurkan diri untuk bisa pergi ke sana dengan misil dari Kumausa dan mengarahkannya sampai tujuan, yang tentu saja ini adalah ide super gila. Karena tekadnya sudah bulat, di sini Tsukasa menyetujuinya. Aoi yang sudah dibasahi oleh air langsung meluncur bersamaan dengan misil buatan Ringo dan Kumausa. Ini gila. Dan jalannya tidak semulus yang dikira karena banyak yang menghalangi Aoi dan misil itu, sehingga Aoi membelokkannya ke atas lalu menurunkannya kembali. Ini benar-benar di luar Nurul dan tidak habis pikir guys. Aoi juga langsung dihadang oleh Gustav, tetapi dia selalu berhasil menghindar. Akhirnya dia bisa melihat target yang sudah dikunci. Aoi juga membuat serangan angin topan untuk melindungi misil itu dari kobaran api, dan ledakan besar terjadi ketika misil itu berhasil mengenai target hingga tombak tersebut hancur. Si Gustav juga di sini kehilangan tangannya karena tadi dipotong oleh angin Aoi. Namun bukannya kapok, di sini si Gustav malah semakin marah dan berniat untuk membasmi mereka. Riruru di sini mendengar suara roh api yang merasa terbebaskan dari ikatan Large Soleil. Tsukasa di sini juga berterima kasih kepada Riruru karena telah banyak membantu semua orang. Dan di sini Tsukasa memberikan wejangan kalau peperangan ini pasti akan terjadi walaupun dia dan teman-temannya tidak datang ke sini karena kekejaman dari para penguasa itu sudah sangat tidak manuk akal. Dan Tsukasa yang telah memulai perang ini harus selalu mengawasi pertarungan agar bisa melindungi lebih banyak orang lagi. Riruru juga mengaku kalau dia telah mendengar suara aneh sebelumnya dan masih belum tahu apapun tentang itu. Yang pasti dia telah mendapatkan pengetahuan sihir dan mendengar suara roh setelah mendengar suara tersebut. Jadi Riruru di sini berniat untuk belajar lebih giat lagi tentang sihir agar bisa membantu lebih banyak orang. Dan Tsukasa merasa senang jika Riruru melakukan itu. Shinobu merasa kesal karena ketinggalan hal menarik di kota Dortmund yang telah diserang oleh api surga. Tetapi dia juga merasa senang karena semua temannya baik-baik saja. Dan Shinobu memberikan info kalau Tsukasa tidak perlu khawatir karena serangan dari Large Soleil itu tidak bisa dipakai dalam waktu dekat karena memerlukan roh api dalam jumlah yang sangat banyak. Kemudian Tsukasa di sini memuji Shinobu karena telah bertemu dengan pasukan biru yang ingin memberontak juga. Shinobu harus bersama mereka untuk mendapatkan informasi yang lebih berguna. Karena Tsukasa masih belum yakin kalau mereka itu dapat dipercaya, jadi Shinobu harus sambil mengawasinya. Di sisi lain, para warga desa banyak yang berterima kasih kepada Dewa Akatsuki dan kepercayaan Tujuh Cahaya yang telah menyelamatkan mereka dari kehancuran dan tidak meninggalkan para warga. Selanjutnya, Masato di sini datang dan mengatakan kalau pembangunan ulang itu tidak akan menjadi masalah karena Tsukasa telah merencanakan itu semua. Tsukasa di sini berkata kalau Riruru mendengar suara yang membimbing 7 pahlawan seperti sebelumnya. Tetapi di sini baik Masato dan Tsukasa masih belum mengetahui dia adalah teman atau musuh, dan kekaisaran juga pasti akan segera bergerak kalau sudah sejauh ini.
pasukan senjata modern pertama yang dipimpin oleh Zest telah bersiap untuk bertarung juga. Di sini, Gustav yang marah langsung memerintahkan bawahannya untuk bergerak dan memberitahu Arclight dan Buchwald untuk segera membawa pasukannya ke Dortmund tanpa harus menunggu musim dingin selesai. Jika mereka tidak bergerak, maka mereka akan menjadi debu bersama para pemberontak itu. Anggota pasukan biru dan Shinobu telah merencanakan untuk bisa melakukan misinya. Di sini, dua bangsawan yang bernama Arclight dan Buchwald merasa kalau Gustav tidak sabaran orangnya. Walaupun dia mempunyai kekuatan, tetapi dia sangat buruk sebagai penguasa. Mereka juga belum mengetahui secara pasti kekuatan musuh, jadi mereka berharap kalau 3.000 pasukan ini bisa cukup untuk menghadapinya. Sesampainya di benteng Ruruk, mereka malah diserang dengan senjata api milik kepercayaan 7 cahaya yang dipimpin oleh Zest. Karena banyak pasukan yang mati, akhirnya mereka memutuskan untuk mundur. Zest menyadari kalau Arclight itu cerdas, jadi dia bisa memberikan keputusan yang bagus. Namun, Zest di sini memerintahkan pasukannya untuk bisa memukul mundur para pasukan itu sampai ke wilayah Buchwald. Arclight di sini memiliki sebuah rencana untuk membuat musuh lengah dengan cara memberikan informasi palsu di mana dia telah mati. Namun aslinya dia berniat untuk memancing musuh agar tetap bisa menyerang dan nantinya akan langsung dihabisi setelah sampai benteng kediamannya dengan kavaleri full armor yang membuat senjata api tidak bisa menembus armor tersebut. Di sisi lain, Gustav telah mengumpulkan ribuan pasukan untuk menyerbu Findolf di kota Dortmund. Karena senjata tidak mempan, di sini Zest memutuskan untuk menggunakan granat berkat saran Tsukasa. Karena Tsukasa telah memprediksikan segala kemungkinannya. Dan dengan granat itu, pasukan kavaleri itu bukanlah hal yang sulit ditaklukkan. Zest di sini merinding dengan kejeniusan dari Tsukasa yang telah memprediksikan segala kemungkinan yang akan terjadi di medan pertempuran ini. Namun ketika Gustav pidato, dia malah diserang oleh Jeanne dan pasukan biru untuk mendeklarasikan pemberontakan terhadap Gustav. Arclight dan Buchwald yang melarikan diri ke benteng sesuai dengan prediksi Tsukasa dibuat terkejut karena salah satu menara bangunan itu dihancurkan dengan misil dari Kumausa. Kumausa pun di sini memperingatkan kepada pasukan Arclight dan Buchwald untuk segera menyerah karena serangan mereka bisa menghampiri kastel ini kapanpun seperti tadi contohnya. Arclight pun di sini memutuskan untuk menyerah. Di sisi lain, pasukan pemberontak pasukan biru berhasil memojokkan Gustav. Dan Jeanne bersama Shinobu memperingatkan Gustav untuk menyerah, tetapi dia malah marah karena para pemberontak dan rakyat jelata kotor itu tidak tahu tempatnya. Karena tidak bisa bernegosiasi, di sini mereka akhirnya melawan Gustav yang memakai sihir api yang merepotkan. Pertarungan menjadi sangat sengit dan Shinobu memberikan flashbang untuk membutakan pandangannya. Tetapi itu saja tidak cukup, dan dia bisa memberikan serangan balik. Gustav di sini berhasil ditusuk oleh Jeanne dari belakang dan ditindih oleh gantungan lampu. Jeanne di sini mengatakan kata-kata klise berbahaya dan benar saja, Gustav di sini meledakkan gedung ini dengan darahnya yang menjadi lingkaran sihir. Untungnya Shinobu berhasil kabur dengan Jeanne. Setelah kembali, Shinobu memberikan laporan kepada Tsukasa tentang apa yang terjadi. Tetapi Shinobu belum bisa memastikan kalau Gustav itu telah mati, karena dia tidak bisa menemukan jasadnya. Namun para pasukan biru mengira kalau Gustav itu telah mati dalam ledakan tersebut. Mereka pun langsung menunjukkan diri di depan publik. Di sisi lain, penguasa dari Arclight dan Buchwald di sini menghadap ke mantan wali kota Dortmund yaitu Heizerald untuk menyerahkan diri karena tidak ada cara lain setelah mereka melihat teknologi yang sangat maju di kota ini dan prediksi yang sangat akurat dari kepercayaan 7 cahaya. Dan hal itu tidak mungkin dilakukan kecuali dewa menurut Buchwald, dan Arclight tidak menentangnya karena manusia tidak akan menang melawan dewa, jadi dia menyerah. Selanjutnya kita diberikan fanservice yang menggoda iman kita semua guys, karena mereka lagi di message. Namun Ringo di sini merasa iri karena barang miliknya itu tidak terlalu menonjol. Tetapi dia disemangati oleh Shinobu dan yang lainnya.
Riruru merasa kurang pantas untuk mencoba fasilitas mewah ini, tetapi dia harus mencobanya karena minyak ini bisa dibuat dengan sihir. Dan Riruru akan berusaha untuk bisa membuat minyak ini dengan sihirnya yang akan diajari oleh penyihir istana sebelumnya. Yang aneh adalah Akatsuki di sini tetap ikut rombongan ciwi-ciwi dan kulitnya sangat mulus juga yang membuat orang lain iri. Setelah selesai dipijat, mereka menjadi sangat kawaii dengan baju mewah, tetapi mereka terfokus kepada Akatsuki yang memakai baju ciwi juga yang sangat imut. Bisa dibilang saat ini mereka sedang menikmati kemewahan dunia ini setelah berhasil merebut beberapa wilayah. Dan Riruru di sini belajar sihir langsung untuk mencuci bersama gil penyihir sebelumnya dengan mengendalikan roh. Di sini, pasukan biru masih belum bisa dipercaya karena belum jelas tujuannya itu seperti apa. Dan Tsukasa juga menyimpulkan kalau kepercayaan 7 cahaya itu tidak bisa akur dengan mereka alias mustahil. Karena pemimpin mereka yang bernama Konrad yang terlihat baik itu telah membohongi pihak Tsukasa dengan kebohongan yang tidak termaafkan. Karena dia berkata patung kaisar di wilayah Gustav itu tiba-tiba menghilang dan dia tidak tahu di mana itu berada. Tetapi terlihat dari gerak-geriknya, Tsukasa tahu kalau dia itu sudah berbohong. Dan Shinobu telah menebak pasti akan begitu karena mereka ingin menguasai patung emas itu sendirian. Selain itu, Tsukasa mempunyai 2 alasan kenapa dia mau membantu perbaikan di kota itu. Yang pertama, itu karena Gustav belum dipastikan telah meninggal. Dan jika dia masih hidup, maka dia pasti akan merebut kembali patung emas tersebut. Dan yang kedua, kebusukan pasukan biru tidak akan berdampak pada mereka. Karena rakyat di wilayah Gustav itu masih memihak pasukan biru. Jadi Tsukasa membiarkan Konrad memenuhi kantungnya dengan uang. Tetapi hati rakyat tidak akan mudah direbut begitu saja seperti uang yang bisa diambil secara paksa. Dan alasan kenapa Tsukasa menerima untuk mengganti biaya perbaikan yaitu untuk mendapatkan dukungan dari rakyat itu kepada kepercayaan 7 cahaya untuk mengubah keadaan dan membongkar kebusukan pasukan biru. Walaupun semua orang setuju, di sini Dr. Kenny menyarankan agar Tsukasa dan Ringo segera beristirahat selama 5 hari agar terhindar dari penyakit jika dilihat dari kondisi mereka yang semakin melemah karena terus bekerja. Karena diperingatkan oleh Dr. Kenny yang sangat jenius, bahkan Tsukasa pun tidak bisa menolak saran tersebut. Dan yang lain pun menyetujui hal itu. Yang membuat Ringo terkejut adalah Tsukasa mengajak dia jalan-jalan di kota bersama Ringo. Tetapi hal ini bisa juga disebut sebagai kencan. Hal ini membuat Ringo gugup dan tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi Kumausa menyemangati Ringo agar tidak ketinggalan dari Riruru untuk bisa lebih dekat dengan Tsukasa. Akhirnya di sini Ringo meminta saran dari teman-temannya untuk urusan asmara ini. Saran dari teman-temannya cukup lumayan ngaco, baik itu dari Dr. Kenny yang menyarankan obat yang namanya ini untuk bisa mengeksekusi Tsukasa di tempat yang sepi. Ringo di sini sangat tersipu malu dengan saran yang diberikan oleh Dr. Kenny yang sangat biologis itu. Dan yang lebih ekstrim di sini Aoi malah menyarankan untuk bertarung dengan pria dan memegang otongnya secara kuat agar mereka tidak bisa lepas dari genggamannya. Dan membuat Ringo sangat malu dan sangat tidak masuk akal untuk sarannya. Hanya saran dari Shinobu saja yang bisa diterima oleh Ringo karena cukup masuk akal dengan teknik rahasia ninja wanita. Besoknya mereka ketemuan di alun-alun sesuai dengan saran dari Shinobu, tetapi Tsukasa malah mengetahui keberadaan Ringo hingga dia sangat tersipu malu. Karena terlalu menarik perhatian, jadi mereka mengganti pakaiannya. Ringo di sini sampai terdiam karena Tsukasa sangat keren dengan baju demi-humannya. Ya, walaupun mereka tetap menarik perhatian karena terlalu keren seperti bangsawan di kalangan masyarakat. Lagi-lagi saran dari Shinobu merasuki pikiran dari Ringo dan dia berniat untuk menggenggam tangan Tsukasa dengan cara pura-pura jatuh agar dia mengulurkan tangannya ketika membantu Ringo. Tetapi yang terjadi malah Ringo dipeluk oleh Tsukasa dan membuatnya sangat malu. Ringo di sini merasa belum puas karena gagal digandeng tangannya karena telah sampai tujuan yang mereka tuju. Namun, cara selanjutnya adalah ciuman secara tidak langsung hingga membuat Ringo tersipu setengah mati dan pingsan karena Tsukasa lah yang memulai duluan dengan meminum minuman dari Ringo.
Setelah pingsan, kita diperlihatkan flashback dari Ringo yang terlahir dari gen penelitian ibunya. Dan Ringo di sini tubuh sangat baik dan sangat jenius dari hari ke hari hingga membuat ibunya lelah karena kecerdasannya mulai melebihi kepintaran ibunya. Bukannya dipuji, tapi Ringo malah dibentak dan dijauhi oleh ibunya karena dia terlalu jenius seperti monster. Aduh, sebenarnya paling gak kuat cok kalau misalkan masalah ginian, bikin sakit hati dan terharu banget anjir. 気になるんじゃないわよ作り物のくせにあんたみたいな化け物 Hingga akhirnya Ringo memasuki SMP dan di sini awal mulanya pertemuan dia dengan Tsukasa yang meminta Ringo untuk membetulkan jam karena Tsukasa tahu Ringo itu jenius yang dulu selalu muncul di koran. Karena memaksa dan Ringo tidak enakan, jadi dia memperbaikinya hingga berhasil. Namun Tsukasa selalu memberikan barang-barang rusak lainnya untuk diperbaiki oleh Ringo. Dan Ringo mulai bertanya-tanya kenapa dia harus melakukan hal ini setiap hari. Hingga dia menolaknya karena dia sudah muak akan hal itu. Tetapi berkat ini, Ringo mulai sedikit terbuka lagi hatinya untuk melakukan sesuatu yang dia inginkan. Bukannya marah, di sini Tsukasa malah merasa lega Ringo menolaknya dan membuat Ringo bingung. Dan tanpa sengaja, ketika pulang Ringo mengetahui semua tindakan Tsukasa itu dilakukan untuk dirinya agar bisa bangkit lagi. Dari sejak itulah Ringo mulai menyukai Tsukasa hingga saat ini. Setelah sadar, di sini Ringo tidur di pangkuan Tsukasa dan membuat dia malu kembali. Hari sudah mulai petang dan Ringo merasa bahagia karena telah melihat mimpi yang indah. Meskipun kencan ini gagal, Ringo hanya harus melakukannya lagi di lain waktu. Kencan ini diakhiri dengan foto mereka berdua yang sangat bahagia dan foto itu sangat berharga bagi Ringo. Tiba-tiba Tsukasa menjadi serius dan meminta sesuatu hal yang mungkin hanya bisa dikerjakan oleh Ringo. Dan Ringo di sini menerima tugas tersebut karena Tsukasa pasti mempunyai alasan. Sesampainya di rumah, Ringo di sini menjadi sangat serius walaupun sedang senang karena telah menerima tugas penting. Selanjutnya, Shinobu di sini sedang mengintai sambil memberi informasi kepada Tsukasa kalau pasukan biru itu mungkin akan bekerja sama dengan kekaisaran. Dan lokasi di mana patung emas itu disembunyikan telah diketahui. Lalu di kota terjadi sebuah wabah penyakit yang menyerang banyak orang. Tetapi karena obat antiseptik yang dipunyai itu habis, jadi Dr. Kane sedang berusaha dalam memproduksinya lagi. Melinda di sini terjangkit penyakit itu dan ibunya di sini meminta Akatsuki untuk menyembuhkannya. Tetapi Akatsuki tidak bisa menyembuhkan penyakit itu karena dia bukan dokter. Lalu terdapat orang-orangan yang sepertinya membenci kepercayaan tujuh cahaya karena mereka telah melarang obat yang dikeluarkan oleh kuil penyembuh yang salah satunya adalah Serentius. Dan dia menawarkan bantuan untuk bisa membantu pasien dengan obat opium itu. Tetapi karena dilarang maka mereka tidak bisa berbuat banyak. Karena kesal diprovokasi oleh Serentius, di sini Akatsuki berkata kalau dia tidak akan meninggalkan rakyatnya dan pasti akan menyembuhkan mereka semua dengan keajaiban malaikat Kane. Lalu Kane muncul di saat yang sangat tepat dan berkata kalau dia akan menyelamatkan banyak orang dengan membuat obat dari batu bara. Tetapi guil penyembuh itu malah mentertawakannya karena merasa itu adalah sesuatu yang konyol. Dan mereka mengajukan permintaan kalau misalkan malaikat Kane tidak bisa membuat obat dari batu bara, maka mereka harus mengizinkan guil penyembuh untuk menjual obat opium yang sudah dilarang. Akatsuki di sini meminta maaf karena telah terbawa provokasi, jadi dia berkata seperti itu. Tetapi Kane dan Aoi tidak mempermasalahkan hal tersebut dan mereka bisa membuat obat itu dengan bantuan peluru sihir milik Riruru. Di sini Kane membantu untuk menghapus rasa sakit Melinda, tetapi penyakitnya belum sembuh dan menyuruh ibunya untuk selalu menyemangati anaknya agar semangat hidup. Karena Ringo saat ini sedang sibuk untuk membuat alat yang diminta Tsukasa, jadi Riruru lah yang akan membantu karena menurut Tsukasa dan Ringo, sihir memiliki teknologi yang bekerja dalam skala atomik, jadi itu memungkinkan untuk membuat obat menggunakan sihir. Kane di sini membantu langsung pembuatan obatnya dengan Riruru.
Jokes dari Kei di sini selalu membuat Riruru takut dengan beberapa bahan berbahaya yang bisa menyebabkan kematian. Hingga akhirnya obat antimikroba sintetis pertama umat manusia berhasil dibuat berkat kejeniusan Dr. Keine. Obat ini bisa disebut sebagai peluru sihir atau sulfonamide. Setelah obat itu diberikan kepada para pasien, akhirnya setelah beberapa hari mereka berhasil sembuh total. Dan faktor utama dari sembuhnya penyakit itu sendiri adalah keinginan hidup para pasien. Jika mereka masih memiliki semangat hidup, maka mereka bisa menang dari penyakit itu. Karena berhasil membuat obatnya, maka guild penyembuh menjadi panik dan merencanakan untuk mengancam Riruru agar meracuni obat tersebut. Tetapi Keine di sini sudah menduga hal itu dan mendatangi mereka, kemudian melumpuhkan mereka. Di sisi lain, ternyata Keine mempunyai sisi menyeramkan sebagaikan iblis karena bisa mengotak-atik otak agar orang tersebut berubah sifatnya. Keine juga membenci keberadaan dewa yang menurutnya banyak kekurangan dalam menciptakan alam semesta, di mana banyak hal yang seharusnya dibuat lebih baik agar tidak banyak yang menderita. Dan di sini Keine berniat akan memperbaiki kekurangan tersebut. Setelah itu, si Serentius malah berubah 180 derajat anjir. Langsung kayak friendly banget. Kalau misalkan otak kalian kotor, mungkin bisa nih otaknya direnovasi oleh Dr. Keine biar jadi good man. Oke, kita langsung masuk ke Kastel Kekaisaran di mana Conrad menemui Jenderal Neuro, salah satu petinggi di Kekaisaran. Dan si jenderal tidak mempermasalahkan pemberontakan pasukan biru karena menurutnya Gustav juga telah kelewatan karena membiarkan rakyatnya kelaparan. Walaupun bagus memiliki loyalitas yang tinggi kepada kaisar, tetapi harus ada batasannya juga. Hukum di Kekaisaran di sini masih berlaku antara memangsa dan dimangsa yang telah dimenangkan oleh pasukan biru, jadi tidak ada masalah. Tetapi kepercayaan tujuh cahaya tidak boleh dibiarkan dan memerintahkan pasukan biru untuk melawan mereka. Jenderal itu juga akan mendukung mereka dengan memberikan seseorang yang bernama Tangalika yang mempunyai kekuatan sihir lebih hebat dari Gustav, karena dia bisa menciptakan Large Solaire dengan mudah. Kemudian, jenderal tersebut juga memberikan tambahan 10.000 pasukan untuk melawan kepercayaan tujuh cahaya. Jenderal Neuro berkata kalau yang berhak berdiri di atas segalanya hanya satu orang, yaitu Kaisar Pinworm. Dan akhirnya senjata yang diminta oleh Tsukasa telah selesai. Dan senjata itu adalah bom nuklir yang sangat berbahaya untuk bisa bernegosiasi, karena kekuatan itu sangat dibutuhkan. Jika bernegosiasi dengan pihak yang lemah, maka pihak yang lebih kuat tidak akan mendengarkan. Layaknya anak-anak yang membuat markas untuk negara mereka sendiri, tetapi orang tuanya tidak akan tinggal diam dan menghancurkan markas itu begitu saja, kemudian memarahinya. Jane di sini yang sedang berada di benteng memikirkan atasannya yang telah tiada. Dan muncul rekannya yang bernama Rinsenak. Kemudian Jane tiba-tiba diserang. Rinsenak mengatakan kalau anak buahnya jangan ikut campur. Tetapi setelah kena tebas, dia meminta bantuan bawahannya hingga Jane pun berhasil dilumpuhkan. Culun banget anjir. Terungkap juga fakta kalau misalkan atasan Jane telah dibunuh oleh Rinsenak, hingga membuat Jane kesal karena rekannya adalah musuh dalam selimut. Para kesatria di sini tidak ingin membunuh Jane begitu saja dan ingin menikmatinya terlebih dahulu. Tetapi Jane berhasil diselamatkan oleh Shinobu sebelum di-GB. Dan di sini Shinobu mengajak Jane yang sudah dianggap sebagai teman pergi dengan kepercayaan tujuh cahaya. Si Rinsenak ini berhasil dibunuh oleh kerjasama mereka berdua. Shinobu di sini mengajak Jane ke ruangan rahasia di mana patung emas kaisar yang sudah hancur telah disembunyikan oleh Marquis Conrad yang serakah juga. Jane di sini merasa sakit hati karena pasukan biru yang dipercayanya malah mengkhianati. Tetapi Shinobu di sini tetap akan menerima idealis pasukan biru yang ada di hati Blumhardt dan Jane untuk menyelamatkan rakyat yang sengsara karena ketidakadilan bersama dengan kepercayaan tujuh cahaya. Mereka bersembunyi karena Marquis Conrad datang dengan seseorang yang Shinobu kenali auranya walaupun dia memakai topeng.
Mereka mengobrol dan mengatakan kalau Marquis Conrad berniat untuk menjual patung itu dengan cara dihancurkan agar bisa dibeli oleh para pedagang. Tetapi Tangalika di sini merasa marah karena Conrad telah menghancurkan patung yang mulia yang menurutnya sangat agung itu. Kemudian si Tangalika ini membunuh si Conrad. Ternyata tebakan Shinobu benar. Sosok di balik Tangalika itu Gustav. Akhirnya di sini Shinobu dan Jeanne melarikan diri keluar, tetapi mereka dikejar oleh kekuatan Gustav yang membabi buta hingga membakar seluruh istana Uranus. Shinobu pun memberitahu Tsukasa, dan Tsukasa memberitahu Shinobu juga untuk segera menjauh sejauh mungkin dari kastel Uranus. Gustav di sini akan menyerang kota kepercayaan 7 pahlawan lagi dengan 4 Large Soleil karena kekuatan sihirnya sangat besar berkat kemampuan Jenderal Neuro yang telah menaruh sesuatu di dadanya. Tetapi yang tidak Gustav ketahui itu terdapat misil nuklir yang sedang menuju kastelnya saat ini. Boom! Ledakannya sangat besar dan dahsyat, dan Shinobu mengatakan kalau itu bukanlah kekuatan dari Gustav, tetapi itu adalah kekuatan dari kepercayaan 7 cahaya yang menyerang dari kota Dortmund yang sangat jauh di utara. Bahkan kekuatan yang disebut sebagai halilintar dewa untuk dunia isekai ini, kepercayaan 7 cahaya bisa saja mengarahkan misil tersebut ke ibu kota jika mereka mau. Ledakan itu terlihat seperti matahari terbit yang menandakan kalau dunia baru akan muncul, dan mata uang baru juga akan mulai dibuat menurut Masato. Target tersebut berhasil dihancurkan kalau menurut radar dan rencananya berhasil. Tsukasa di sini menjelaskan kalau serangan udara Large Soleil adalah ancaman, dan kali ini pihak kepercayaan 7 cahaya telah menunjukkan kesetaraan kekuatan itu sebagai dasar negosiasi dengan kekaisaran. Ringo di sini mulai mengetahui maksud Tsukasa yang ingin menanggung beban itu sendirian dan tidak ingin melibatkan perasaan teman-temannya supaya mereka tidak merasa bersalah karena dia meminta hal ini. Ringo di sini berkata kalau dia tidak akan membenci Tsukasa apapun yang terjadi dan akan terus membantunya dengan seluruh kekuatan yang dia miliki. Besoknya kepercayaan 7 cahaya mengadakan konferensi pers untuk mendeklarasikan kemerdekaan sebagai negara yang demokratis yang dipimpin oleh Tsukasa dan 6 lainnya. Tsukasa pun memberikan informasi tentang kekuatan mereka dan penyerangan 4 wilayah kekaisaran yang telah berhasil dikuasai, yaitu Findolf, Arclight, Buchwald, dan Gustav. Tsukasa memberikan penjelasan juga untuk membuat negara yang akan diisi oleh rakyat itu sendiri agar para bangsawan yang semena-mena itu tidak bisa memerintah lagi dan membuat banyak masyarakat menderita. Sebagai negara republik, walaupun istilah itu terdengar asing, tetapi dengan penjelasan yang menguntungkan rakyat agar tidak tertindas lagi, mereka akhirnya menyetujui hal ini yang akan dibimbing langsung oleh kepercayaan 7 cahaya. Dengan ini, negara Republik Elm telah dideklarasikan kemerdekaannya. Tetapi lagi-lagi di sini Gustav berhasil selamat dari serangan nuklir dan semua orang langsung diungsikan. Gustav di sini berubah menjadi iblis karena kebencian dan kekuatan dari benda di dadanya. Kekuatannya pun langsung melimpah besar dengan hawa membunuh yang sangat besar juga. Riruru mengatakan untuk menghancurkan kristal yang ada di dadanya, yang kemungkinan besar itu adalah sumber kekuatan Gustav yang mengerikan. Aoi berhasil mengenainya dan meredam api Gustav, tetapi pedangnya patah dan Gustav di sini berniat menyerang kembali Tsukasa. Untungnya Tsukasa berhasil menembak jantung kristalnya dan Gustav berhenti tepat di depan Tsukasa. Sebelum mati, di sini Gustav memberikan kata-kata terakhir tentang Tsukasa yang merupakan pemimpin mereka sesungguhnya, dan entah kenapa dia mengerti ideologi Tsukasa yang menurutnya itu bodoh. Gustav juga memperingatkan kalau akhirnya Tsukasa juga akan mengerti kalau dunia ini hanya ada untuk satu orang, yaitu Kaisar Lindworm yang telah dipilih oleh surga. Setelah itu Gustav pun meninggoy. Di sisi lain kita diperlihatkan 3 wanita cantik yang bernama Shibari, Shura, dan Kaguya sebagai pemimpinnya kalau dunia ini akan berubah.
Jenderal Neuro juga mendatangi berkas kastel Uranus dan menganggap kalau kepercayaan 7 cahaya itu merepotkan, sebab mereka membawa kekuatan yang bukan dari dunia ini. Ternyata perkataan Gustav sangat membekas di ingatan Tsukasa hingga selalu terbawa mimpi. Dan menyadari kalau dia adalah orang politik biasa yang berbeda dengan 6 teman lainnya yang memiliki kemampuan hebat dan jenius. Intinya Tsukasa di sini merendahkan diri karena merasa tidak cukup jenius untuk bisa menyaingi semuanya. Dia juga mulai ragu apakah dia bisa mengalahkan kaisar atau tidak. Salju telah turun dan semua orang merasa senang dengan mayones baru menggunakan wadah yang ramah lingkungan buatan Ringo. Mereka pun mengadakan pesta untuk kesembuhan desa Ulga. Ru di sini sangat menyukai mayones hingga menghabiskan 1 botol penuh. Ringo dan Riruru sepertinya bersaing untuk bisa lebih dekat lagi dengan Tsukasa. Dan Tsukasa mulai sadar kalau dia tidak boleh pesimis karena memiliki banyak orang yang selalu mendukungnya di belakang. Tsukasa juga berniat untuk memberikan ide selanjutnya kepada anggota kepercayaan 7 cahaya. Namun sayangnya season pertama telah habis guys. Ya ceritanya seru banget sih menurut gua karena meskipun mereka ini jenius dan overpower tetapi masih memiliki musuh yang tidak mudah banget dihancurkan. Perlu diketahui juga kalau main menu atau klimaksnya itu belum mulai untuk melawan kekaisaran. Dan ceritanya udah sebagus ini cuy. Semoga aja cepet ada season keduanya deh. Manganya juga udah lumayan jauh sih kalau misalkan kalian kepalang penasaran. Tapi manganya masih bahasa Inggris ya yang udah chapter 90-an lebih. Kalau untuk Indonesianya itu baru chapter 46 kalau gak salah. Dan belum lanjut lagi. Oke, cukup sekian ceritanya karena udah lumayan panjang juga durasinya. Jangan lupa bantu channel ini untuk bisa lebih berkembang lebih baik ke depannya. Dengan cara like, comment, share, dan subscribe biar lebih banyak orang yang menonton channel ini guys. See you next video ya. Kita akan bahas dunia perisekaian lagi berdasarkan vote kalian. Dadah.